Setelah cukup sukses dengan karirnya di dunia motorsport, Frederick Vasseur akan memulai petualangan baru dengan memimpin tim sebesar Ferrari yang akan dimulai musim depan. Ia akan menggantikan posisi Mattia Binotto yang mundur dari jabatannya beberapa waktu yang lalu dan menjadi tim prinsipal kesekian kalinya yang gagal membawa gelar juara kembali ke Maranello. Seperti perkataan dari Toto Wolff, jadi bos tim Ferrari itu tidaklah mudah karena mereka tampil di F1 sekaligus membawa wajah negara mereka di sana. Ketika sukses maka satu tim akan disanjung bagaikan juru selamat. Tapi ketika gagal, yang terjadi adalah mereka akan mendapat kritikan dari segala arah secara brutal. Belum lagi intervensi dari jajaran direksi Ferrari yang punya power cukup besar di dalam tim. Dengan beban seberat itu, dan mengingat Ferrari sudah terlalu lama tidak merasakan kesuksesan, apakah Frederick Vasseur orang yang tepat untuk jadi tim prinsipal? Dan apa saja yang harus ia dan tim lakukan untuk mengembalikan masa kejayaan Ferrari? Kedatangan Vasseur ke Ferrari, selain memberi angin segar bagi tifosi, tapi tentu ada beberapa pihak yang meragukan kemampuannya. Apalagi jika mengingat banyaknya bos yang gagal di Ferrari sejak mereka terakhir kali mendapat gelar juara pada 2007 silam. Mulai dari Stefano Domenicali, lalu Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene, sampai yang terakhir Mattia Binotto. Mereka semua gagal mengembalikan gelar juara dunia ke Maranello. Masalahnya adalah, penyebab kegagalan Ferrari ini bukan semata karena bos tim saja yang kurang kompeten, tapi juga karena sistem di dalam tim yang memang sudah bobrok. Meski diragukan, setidaknya Fred Vasseur akan memberikan sentuhan berbeda di dalam internal Ferrari. Salah satunya adalah ia adalah tim prinsipal non-Italia pertama sejak era Jean Todt dulu dan sama-sama dari Prancis. Nama Vasseur sudah dikenal cukup besar dan sangat dihormati di dunia motorsport berkat influensinya di ajang balap junior dengan tim yang ia dirikan. Vasseur merupakan pendiri dari tim ART yang sudah melahirkan banyak talenta-talenta berbakat seperti Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Jules Bianchi, Esteban Ocon, Charles Leclerc, sampai George Russell pernah menimba pengalaman di tim tersebut. Kemampuannya dalam memanajemen tim F1 juga sudah cukup teruji selama 6 musim di tim Sauber. Ia berhasil menyelamatkan tim itu dari krisis finansial yang nyaris membuat Sauber bangkrut. Progres ia buat secara perlahan, mengingat sumber daya yang ia miliki sangatlah terbatas di sana. Mulai dari mempererat hubungan dengan Ferrari sebagai tim customer, sampai yang paling krusial tentu adalah kerjasama sponsor dan branding bersama Alfa Romeo, serta perekrutan Valtteri Bottas musim ini. Vasseur sukses membuat fondasi yang kuat bagi timnya dengan memanfaatkan regulasi baru 2022 sebagai momentum untuk membawa Alfa Romeo Sauber menjadi tim petarung di papan tengah. Hal ini kemudian membawa Sauber ke kerjasamanya dengan Audi untuk musim 2026 mendatang yang akan memulai era baru bagi tim tersebut. Semua juga berkat Vasseur yang tidak semata-mata hanya menjalankan tugas sebagai tim prinsipal saja, tapi ia juga menjadi CEO dari Sauber yang punya lingkup kuasa yang lebih besar. Sebagai CEO, Vasseur juga bertanggung jawab terhadap ekspansi bisnis dan strategi bagi perusahaan seperti Sauber. Disinilah pengalamannya sebagai bos dan pendiri tim ART serta Sparks Technologies berbicara dengan pengaruhnya secara politik yang cukup kuat dan influensial. Salah satu contohnya adalah ketika ia datang ke Sauber pada 2017. Hal pertama yang ia lakukan adalah membatalkan perjanjian untuk memakai mesin Honda pada 2018 dan tetap bertahan bersama Ferrari. Secara teknis mungkin itu keputusan salah jika melihat sebagus apa Honda sekarang. Tapi secara bisnis, keputusan itu terbukti benar karena hubungannya dengan Ferrari membawa Sauber ke kesepakatan bersama Alfa Romeo dan menguntungkan bagi tim mereka. Dan sejauh ini, Sauber menjadi perusahaan yang lebih stabil ketimbang masa-masa sebelum ia datang, terutama dari sisi finansial. Pendekatan Vasseur di dalam tim sebenarnya kurang begitu terekspos ke publik. Tapi jika kita lihat dari cara dia memanajemen tim di Alfa Romeo, terlihat jika terdapat rasa kekeluargaan yang kuat serta solid di tim tersebut. Vasseur memang dikenal sebagai sosok yang murah senyum, terlihat santai dan sering bercanda di berbagai kesempatan, terutama di depan media. Elemen-elemen itu akan membawa suasana baru ke dalam internal Ferrari yang selama ini dikenal lumayan kaku dengan segala tekanan yang ada. Pendekatan Vasseur bekerja dengan baik di Alfa Romeo dan mereka mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk bisa tampil optimal di sirkuit. Salah satu keraguan yang muncul adalah Vasseur belum terbukti dan tidak ada jaminan kalau dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu di Sauber ataupun di Ferrari. Di Sauber bisa dimaklumi karena memang kemampuannya terbatas oleh minimnya sumber daya yang dipunya.
Tapi di Ferrari harus diakui kalau ini bakal menjadi sesuatu yang baru bagi Vasseur. Tantangan di Ferrari berbeda dari apa yang ia hadapi sebelumnya, dengan semua penyakit yang ada di dalamnya. Dan tugas Vasseur bukan cuma menyembuhkan dan menghilangkan penyakit itu, tapi juga membawa tim ini kembali meraih gelar juara dunia yang sudah lama mereka tidak rasakan. Jika berbicara apakah pantas atau tidaknya Vasseur memimpin Ferrari, maka jawabannya adalah pantas, karena dia adalah opsi terbaik yang tersedia saat ini dan layak untuk diberi kesempatan. Kemampuan dan pengalamannya di dunia F1 atau motorsport secara general tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan Vasseur bukan cuma mengerti soal balap, tapi dia juga adalah seorang pebisnis yang cerdas. Tapi sekali lagi, Ferrari adalah tantangan super besar dan membutuhkan sesuatu yang spesial serta berbeda untuk menangani tim dengan segudang masalah seperti mereka. Sekarang, apa sih yang harus dilakukan oleh Vasseur dan Ferrari untuk mengakhiri puasa gelarnya? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa mereka terapkan. Pertama, Vasseur harus menciptakan stabilitas internal. Atau dengan kata lain, dia setidaknya melanjutkan kultur yang dibawa Mattia Binotto sebelumnya. Tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama dengan terlalu lembut. Hal kedua yang Vasseur harus lakukan adalah ia bisa mengidentifikasi masalah atau kesalahan yang ada di dalam tim dan berani melakukan perubahan. Ada beberapa aspek di dalam tim yang harus dirombak jika melihat bagaimana Ferrari menjalani musim 2022. Pertama tentu dari sisi strategi, orang-orang di dalamnya harus dirombak. Mungkin tidak perlu diganti orang baru secara keseluruhan, tapi posisi atasnya saja yang dirombak, karena dialah yang bertanggung jawab terhadap blunder-blunder Ferrari selama ini. Selain itu, mereka juga perlu melakukan pembenahan dari aspek analis data. Entah itu orangnya atau metodenya, semua harus dirombak, karena data inilah yang menjadi acuan Ferrari dalam menerapkan strategi. Ketiga, Vasseur juga harus menemukan technical director baru, karena kepergian Binotto membuat mereka kehilangan sosok pemimpin dalam hal teknis, dan kembalinya Simone Resta dari Haas hanyalah solusi jangka pendek. Mereka butuh seseorang sekaliber Binotto untuk bisa menjaga fondasi mobil kompetitif yang sudah ia buat musim ini untuk kedepannya. Keempat, Vasseur harus memprioritaskan Charles Leclerc, atau setidaknya salah satu pembalap yang lebih berpeluang untuk meraih gelar juara dunia. Kesalahan Binotto musim ini adalah ia memberikan Leclerc dan Carlos Sainz perlakuan yang terlalu sama, sehingga tidak ada prioritas bagi siapa yang bisa meraih gelar. Silverstone adalah contoh nyata bagaimana Leclerc tidak diberi prioritas dalam strategi, padahal dia berkesempatan mencuri poin dari Verstappen di sana. Kedatangan Vasseur ke Ferrari tentu memberi angin segar bagi Leclerc, karena keduanya dikenal punya hubungan yang sangat dekat. Selain sama-sama berbahasa Prancis, Leclerc dulu pernah menimba ilmu di tim ERT saat karting dan di balap Formula 3. Ia debut di F1 pun bersama Sauber pada musim 2018. Sosok Vasseur sangat dihormati oleh Leclerc. Paling tidak, seperti sudah menjadi jaminan kalau pembalap Monaco ini akan jadi prioritas musim depan, dan itulah yang dibutuhkan Ferrari jika mereka ingin juara. Lalu kelima atau yang terakhir, Ferrari harus mempercayakan semuanya 100% kepada Vasseur. Beri dia waktu yang cukup setidaknya 4-5 tahun untuk melakukan progres di Ferrari. Jika semua hal sudah dilakukan dengan benar, seharusnya butuh waktu yang lebih cepat dari itu supaya Ferrari bisa juara lagi. CEO Ferrari, Benedetto Vigna, harus mendukung penuh dan membiarkan Vasseur bekerja tanpa intervensi dari jajaran direksi lain. Ia harus memberikan proteksi kepada tim dari semua tekanan eksternal maupun internal untuk menjaga stabilitas tim. Sistem yang diterapkan Vasseur bisa berjalan asalkan dia mendapat dukungan penuh dan lepas dari segala tekanan yang mengarah kepadanya. Tifosi memang sudah lama menunggu gelar juara dunia dan sudah menjadi golongan fans paling sabar sejagat raya musim ini. Tapi kami sekedar mengingatkan kalau semua itu butuh waktu dan Vasseur tidak bisa membawa gelar juara secara instan, apalagi dengan semua permasalahan di Ferrari. Jadi nikmatilah semua prosesnya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten-konten F1 lainnya.